Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita sempatkan untuk mengulas kejuaraan dunia catur wanita kawan antara juara bertahan asal Cina Zhu Wenjun melawan penantangnya asal Cina juga kawan Lei Tingji. Lei Tingji ini berhasil mendapatkan tiket untuk menantang Zhu Wenjun setelah memenangkan kandidat turnamen, setelah juga mengalahkan pecatur Cina lainnya Tan Zhongyi di partai final. Kejuaraan dunia catur wanita ini sudah memainkan game ke-6-nya tadi sore berakhir match kawan. Dan sampai game ke-6 ini hanya ada satu partai menang kalah, yaitu pada game kelima. Langsung saja kita ke permainannya, kita lihat bagaimanakah permainan ini berlangsung kemarin kawan. Di sini sang penantang Lei Tingji Pegang Putih mengawali dengan pembukaan pion E4 dan juara bertahan Zhu Wenjun membalas dengan pion E5. Zhu Wenjun ini kawan mendapatkan gelar juara dunia catur wanita tahun 2018 setelah mengalahkan juara bertahan saat itu asal Cina juga yaitu Tan Zhongyi. Kemudian di tahun yang sama dengan format yang berbeda bulan November kawan, Zhu Wenjun mampu mempertahankan gelar juaranya. Kemudian tahun 2020 dia mampu mempertahankan gelar juara dunianya dari tangan Goryakina asal Rusia kawan. Dan sekarang ditantang pemain asal Cina lainnya Lei Tingji ini. Mereka bermain dengan pembukaan Italia kawan dan berlanjut Zhu Wenjun memilih pertahanan dua kuda F6 menantang permainan Freight River Attack. Ditolak bermain dengan pion D3. Menginginkan permainan yang solid, yang kompleks, yang dinamis kawan. Dan di sini gajah C5, Giojo Pianissimo dan rokade bisa kalian lanjutkan atau pion C3 terlebih dahulu bisa kalian pilih. Memilih rokade langsung. Setelah pion D6 ada potensi gajah G4 disusul kuda ke D4 pressure kuda F3 ini kawan. Untuk mencegahnya pion C3 dimainkan oleh Lei Tingji. Untuk dukungan bagi pion pusatnya juga atau berikan ruang bagi gajah jika ingin direposisi. Biasanya seperti itu juga di permainan Italia ataupun juga Ruy Lopez. Dan di sini kawan pion A6 atau rokade merupakan dua pilihan utama. Memilih mendorong pionnya langsung dua petak pion A5. Untuk mencegah pergerakan pion B4 tentu saja. Dan pion A4 kuda berkembang ke D2 atau yang paling populer juga dengan benteng E1 merupakan tiga pilihan yang paling banyak dipilih kawan. Memilih gajah ditarik mundur ke petak B3. Bertujuan agar cepat direposisi nanti kawan yang biasanya hitam seringkali menantang pertukaran gajah terang untuk mengimbangi diagonal ini kawan yang menekan petak F7-nya. Di sini Zhu Wenjun rokade. Benteng E1, gajah langsung ditarik mundur kawan ke peta A7 untuk tetap menjadi sniper di diagonal A7 G1 ini. Pion H3 kontrol petak G4, gajah E6 menantang pertukaran gajah terang. Nah, disinilah kawan gajah ditarik mundur ke C2. Dalam permainan Italia ataupun Ruy Lopez terkadang putih ini sangat sayang pada gajah terangnya. Sebisa mungkin tidak melakukan pertukaran. Pion H6. Baru sekarang pion D4 untuk segera membuka akses diagonal terangnya, buka permainan di petak pusat kawan, dan jika tidak diterima pion ini siap garbu gajah, siap garbu kuda. Diterima pion E pukul pion D4, ambil balik menggunakan kuda, ancam gajah, menantang pertukaran kuda. Jika diterima oleh hitam kawan, putih mempunyai kontrol pion pusat yang cukup solid kawan. Kalau kalian tantang dengan pion D5, ada pion E5, kuda ke E4 mungkin akan ditantang dengan kuda C3. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi memilih gajah mundur ke D7, selanjutnya mengembangkan gajah gelap E3, kuda ke pusat ke E5, di sini kuda D2 dan ada pion C5, kuda mundur ke F3 menantang pertukaran. Ditolak memilih reposisi gajahnya ke C6 dan Lei Tingji mengawali pertukaran perwira minor kuda pukul kuda E5. Diambil balik menggunakan pion D dan sekarang lajur D terbuka penuh. Kemudian di sini pion A4 lanjut Lei Tingji, hentikan potensi pion B5, menteri hitam keluar ke E7, koneksikan dua bentengnya, kosongkan ruang juga lajur D bagi salah satu benteng nanti kawan. Begitu juga Lei Tingji, angkat menteri ke E2, benteng F yang bergeser ke lajur D, benteng E bergeser ke lajur D. Di sini gajah reposisi ke B8, perkuat posisi pion E5-nya ataupun dukungan nanti pertukaran di peta F4 kawan. Di sini menteri putih keluar ke C4, coba tekan pion, ada pion B6 perkuat pion. Di sini pion B4 tantang Lei Tingji, diterima dengan pion A pukul pion B4. Jangan sampai pion C yang pukul pion B4 gajah terang jatuh. Pion A pukul pion B4, pion C pukul pion B4, ada gajah bergerak ke D6. Pion didorong lagi untuk mendapatkan ruang kawan dan pion siap didorong menjadikan pion B jadi pion bebas di langkah berikutnya. Di sini gajah mundur ke petak D7, kemudian menteri turun ke C3.
Pressure pion Disney, berikan dukungan bagi pionnya, kosongkan ruang juga bagi kuda kawan. Coba ancam pion B6, gajah gelap D6, langsung dihadang dengan gajah E6. Kuda tetap lompat ke C4, langsung disikat, diambil balik oleh menteri. Sekarang Li Tengji masih bisa bermain dengan sepasang gajahnya, hitam dengan gajah plus kuda kawan. Permainan berlanjut, kuda manuver ke petak E8, coba reposisi nanti kawan, ada gajah bergerak ke petak B3, pressure pion F7, kuda C7, kemudian menteri turun ke petak C2, di sini ada kuda ke E6, dan gajah bergerak ke petak D5, coba ancam benteng. Benteng A bergeser ke B8, di sini ada gajah pukul kuda E6. Diambil balik dengan menteri, kemudian benteng diangkat naik ke petak D5. Gajah E7 membuka tantangan pertukaran benteng, ditolak benteng ditumpuk di lajur D. Diawali Juanjun pertukaran benteng, diambil balik dengan benteng, kemudian di sini benteng A8. Coba pressure pion yang di sini kawan, kenapa tidak ditantang saja pertukaran benteng sekali lagi? Karena seperti ini kawan, setelah baku hantam di sini, nah pion ini didorong maju. Setelah baku hantam pion di sini kawan, pion ini jatuh. Berikutnya pion ini sangat leluasa kawan, lebih cepat ketimbang pion yang di sini jika ingin dipromosikan. Oleh karena itu kawan menolak untuk menantang pertukaran benteng, lebih memilih pressure pion di lajur A. Selanjutnya gajah direposisi ke D2 untuk memberikan tekanan bagi pion yang ada di petak E5 nanti. Raja bergeser ke F8, gajah C3, ada pion F6 di sini. Menteri bergerak ke petak B3, awas ada discover di sini, menteri dalam bahaya kawan. Menteri langsung mundur ke petak C8. Menteri naik ke petak C4 untuk menghentikan laju pion, tidak memberikan kesempatan juga bagi gajah menempati diagonal ini kawan. Menteri bergeser ke petak E8, lanjut Juanjun, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh menteri hitam sekarang, dan pion G3 untuk mendapatkan ruang. Menteri kembali ke C8, coba pressure pion yang di sini, raja naik ke G2, menteri mondar-mandir saja kawan ke E8, pion H4, pion H5, kemudian ada gajah D2 untuk mendapatkan diagonal yang di sini. Apakah persiapan juga pion F4-nya dimainkan? Benteng bergeser ke lajur B, ada pion F4 sekarang, dan diterima langsung pion E pukul pion F4, gajah ambil balik serang benteng, benteng diangkat naik ke petak B7. Sekarang menteri ini mundur kawan ke petak E2. Coba tekan pion di sini untuk dukungan juga bagi pionnya nanti kawan, maju ke E5, dan di sini kawan menteri ke F7 menurut Stockfish bagus untuk dimainkan, tapi memilih dengan pion G6 dan dimanfaatkan dorong pion maju ke E5. Menteri bergeser ke A8 bersama bentengnya, persiapan ancaman discover kawan. Dicegah dengan langkah menteri ke petak F3, tidak ada lagi discover, pion ini didorong maju agar permainan tetap tertutup. Dan benteng D7, tidak mungkin benteng pukul benteng, menterinya bisa jatuh. Benteng A7 berkoneksi dengan menterinya, dan Li Tengji memutuskan untuk pertukaran menteri tempo skak. Ada opsi juga dengan gajah H6 terlebih dahulu skak kawan. Raja bergeser, nah di sini kalian lanjutkan dengan benteng pukul benteng, diambil balik oleh menteri. Ada opsi pion ini didorong maju terlebih dahulu, diikuti menteri siap melakukan ancaman di sini kawan, bagus juga. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan, tapi Li Tengji memilih pertukaran menteri terlebih dahulu, diambil balik oleh benteng. Kemudian di sini pion mulai didorong untuk membatasi pergerakan raja, merelakan pion yang ada di petak A4, benteng ambil pion A4, dan benteng putih B7. Coba rebut pion yang di sini, ancaman skak di sini memaksa raja maju ke petak gelap, diikuti gajah. Ancaman berikutnya juga bisa skak mat kawan kalau tidak hati-hati, ataupun jika nanti diblokade oleh gajah, gajah bisa tewas. Oleh karena itu benteng langsung mundur kawan ke petak A8, benteng ambil pion B6, ada pion C4. Di sini benteng C6, coba rebut pion ini. Di sini ada gajah kawal petak gelap, dan pion tetap didorong maju ke B6. Benteng A2 skak, raja naik ke F3. Benteng bergeser ke B2, tekan pion yang di sini, pion dilepas. Benteng C8 pin gajah, dan gajah ditinggal kawan. Memilih benteng B3 skak terlebih dahulu, raja mundur ke E2, dan benteng ambil pion B6. Kenapa tidak di backup oleh raja saja kawan? Kalau dengan raja naik ke petak gelap, ada skak, jatuh juga. Sama kawan, kalau raja bergerak hanya ke petak terang, tetap ada ancaman gajah ini. Coba pressure gajah yang di sini kawan, tetap gajah akan tetap tewas. Jadi setelah benteng ambil pion, hitam kehilangan 1 perwira kawan, dan minus 1 perwira 1 gajah. Tentu saja sudah tidak seimbang lagi. Saya rasa tak perlu saya jelaskan satu persatu langkahnya kawan. Setelah ini
Coba lihat, pertukaran benteng terjadi dan Lee Ting-ji akhirnya memetik poin pada game kelima. Sementara unggul 1 game Lee Ting-ji sampai game ke-6 tadi sore kawan. Tadi sore berakhir remis game ke-6 dan tak perlu saya jelaskan lagi dengan keunggulan gajah pada petak-petak gelap ini tidak memberikan kesempatan bagi pion-pion hitam didorong maju. Kalaupun di sini kalian dorong pion ini kawan, ya percuma juga diterima, diambil balik, dan dengan adanya gajah mengawal pion ini kalian sudah tidak bisa mendorong pion. Nanti bagaimana Raja Putih ini bisa bergerak untuk mendekati pion mendukung gajah untuk mendapatkan pion hitam di petak-petak terang ini. Oke, itulah kawan kemenangan pertama yang terjadi di kejuaraan dunia catur wanita 2023 ini antara juara bertahan Zhu Wenjun yang dikalahkan oleh penantang Lee Ting-ji sesama pecatur Cina kawan. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menjadi bahan permainan kalian di pembukaan Italia dan bisa menghibur kalian, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.